Vámonos, hermano. Halo Mobil Lovers, kembali lagi bersama Minho di sini. Gimana kabar kalian? Sehat? Di video kali ini Minho akan membahas alur cerita film action tahun 2023 yang berasal dari negara tirai bambu. Film yang disutradarai oleh sutradara terkenal asal Cina yaitu Mark Ma memiliki alur yang penuh tantangan dan menarik. Film ini menceritakan kisah tentang sebuah geng yang berada dalam kekacauan setelah kemunculan seorang yang misterius yang berusaha menghancurkan gangster tersebut. Asli guys, film ini seru banget. Jadi, bagaimana nih keseruan dari film ini? Sebelum lanjut, siapin kopi bagi yang ngopi, siapin teh bagi yang ngeteh. Yang suka kawa-kawa, cek selalu stok di kulkas Anda. Tanpa berlama-lama lagi, jangan lupa ceritanya dimulai di sebuah gudang tua yang suram di pinggiran kota Doa. Di dalam, suasana remang-remang dan beberapa perempuan muda yang malang sudah diculik dan disekap di sana. Mereka nggak cuma ditahan, tapi juga dijadikan bagian dari bisnis gelap perdagangan tubuh dan organ. Dikelola sama mafia besar yang terkenal kejam. Anjir guys, dibanderol nih para ciwei-ciwei. Wuge, salah satu orang penting di organisasi Hongtai, lagi sibuknya negosiasi serius. Di depannya ada dua orang dari Meksiko, Carlos dan Diego, duduk mendengarkan dengan penuh perhatian. Carlos dan Diego baru aja dengar kabar mengejutkan, bos besar Hongtai rencana maju jadi calon anggota dewan. Mereka mikir ini bisa jadi kesempatan emas buat Wuge, soalnya mereka yakin kalau grup ini bisa besar berkat kecerdasan dan kerja keras Wuge. Tapi buat Wuge sendiri, hal itu nggak terlalu penting. Yang dia pikirin cuma nurut apa yang pamannya minta. Hongtai ain't shit without you, homie. Becoming el presidente. Uncle too. I got his back. Oh. Di dalam gedung milik Hongtai, Hongtai bertemu dengan bawahannya yang juga merupakan salah satu petinggi bernama Walong. Walong memberikan beberapa saran penting ke bosnya itu. Dia bilang mereka harus segera fokus ke bisnis yang lebih sah seperti keuangan, real estate, dan kesehatan. Soalnya sekarang ini Hongtai jadi kandidat paling populer di pemilu, lebih unggul dibandingkan lawan-lawannya. Walong juga menyarankan agar mereka segera bersihkan bisnis dengan Carlos. Dia khawatir kalau mereka nggak cepat bertindak, bisa-bisa ada masalah yang bikin nama baik mereka tercoreng di masa depan. Hongtai mendengarkan dengan serius dan tampaknya dia paham betul dengan kekhawatiran bawahannya. Malah, dia punya rencana untuk melantik Walong sebagai pemimpin grup Hongtai yang baru menggantikannya besok. Sesampainya di rumah, Walong merayakan pencapaiannya sendiri, bangga karena besok dia bakal dilantik jadi pemimpin grup. Tapi tiba-tiba listrik di rumahnya padam dan inilah yang terjadi. Sementara itu, di luar sekelompok orang terlihat berdemo di depan kantor polisi dan kejaksaan. Mereka menganggap pihak berwenang terlalu lambat dalam menangani kasus orang-orang hilang yang sudah berlangsung bertahun-tahun. Di tengah kekacauan ini, petinggi kejaksaan Law memberi perintah kepada seorang polisi korup bernama Lang Wen untuk segera menyelesaikan masalah ini. Law nggak mau demo ini bikin dampak buruk buat Hongtai. 马上就要竞选议员，经常有人这样示威，对，快处理一下。是。 Singkat cerita, malam itu Lang Wen bersama beberapa bawahannya langsung menuju pemukiman yang mereka anggap jadi penyebab demo.
Lang Wen bilang kalau semua kasus ini sudah ditutup dan orang-orang yang bersaksi dianggap perusuh. Dia memberi mereka kesempatan terakhir untuk pergi dari negara ini dengan tenggat waktu 3 hari. Jika tidak, mereka semua akan menghadapi nasib yang sama seperti barang-barang yang dibakar olehnya. Fucking country in fucking 3 days otherwise. With the luggage. 听懂了吗？ Kita beralih ke Chen An, pemeran utama kita yang memiliki golep serepet. Ini parasnya. Malam itu, dia terbangun dari mimpi buruk setelah adiknya Chen Li membangunkannya. Chen Li meminta kakaknya untuk membuatkan sarapan karena perutnya sudah sangat lapar. Sambil menikmati sarapan, Chen An mendengarkan berita di televisi yang membahas tentang Hong Tai. Mereka akan mengundurkan diri sebagai pemimpin perusahaan dan fokus pada kampanye politik. Hari itu juga, Hong Tai bakal mengumumkan pelantikan pemimpin baru yang akan meneruskan perusahaan mereka. Down, and the chairman of Hong Tai Group, Thai President will be announced. 你这次真的能放下吗？事情都不会后悔的。 Setelah mempersiapkan semua perlengkapan yang dibutuhkan, Chen An berencana menuju kantor Hong Tai. Chen Li sempat menahan kepergian kakaknya, tapi Chen An meyakinkannya bahwa semuanya akan baik-baik saja. Jadi si Chen An ini orang yang ngebunuh si Walong di awal film tadi, guys. Tapi apa tujuan si Chen An ini? Hong Tai tiba di kuil itu ditemani oleh 2 orang kepercayaannya, Ma Wen Kang dan Quan. Saat mereka sedang melakukan upacara, Lang Wen yang kebetulan berjaga di dekat situ melihat sosok mencurigakan berniat masuk ke dalam kuil. Namun, Ma cepat-cepat menghentikannya. Menurut Ma, polisi korup seperti Lang Wen ini ibarat anjing yang selalu menjilat ketika bosnya berada di puncak. Lang Wen gak terima dengan perkataan Ma dan langsung memukulnya sehingga terjadi pertikaian antara keduanya. 警察做事需要你指挥啊！我要把门给我看过。钱要有。 Di tengah kekacauan itu, Ma menerima kabar bahwa Walong telah tewas. Dia langsung menemui bosnya Hong Tai untuk menyampaikan berita buruk itu. Hong Tai terkejut mendengar bahwa penerus perusahaannya terbunuh di rumahnya. Dengan marah dia memberi waktu kepada Lau selama 24 jam untuk menemukan pembunuh Walong, entah dalam kondisi hidup ataupun sudah mati. Hong Tai segera meninggalkan lokasi upacara dengan diikuti oleh semua anak buahnya. Sementara itu Chen An yang sudah mengamati dari jauh bersiap dengan rencananya. Lang Wen yang merasa ada sesuatu yang tidak beres mulai curiga saat melihat sebuah mobil yang mengikuti rombongan Hong Tai dari kejauhan. Tiba-tiba, bom yang sudah dipasang oleh Chen di salah satu mobil pengawal meledak keras. 觉得哪里不对？ Ledakan itu membuat rombongan pengawal Hong Tai kacau balau. Para pengawal Hong Tai langsung kocar-kacir berusaha menyelamatkan bos mereka di tengah kekacauan. Dalam kepanikan itu, Chen An menerobos semua mobil-mobil pengawal. Tanpa pikir panjang, ia mulai menghajar satu persatu pengawal yang ada di sana. Meski para pengawal berusaha melawan, Chen An berhasil mengalahkan mereka dan kabur dari tempat kejadian. Namun, Lang Wen yang jeli tidak membiarkan Chen An pergi begitu saja. Dia berhasil mengejar Chen, meski akhirnya Chen tetap berhasil meloloskan diri. Sementara itu, Hong Tai berhasil dievakuasi ke rumah sakit dalam kondisi yang cukup parah akibat ledakan dari insiden itu. Di kantor polisi, kejadian ini jelas membuat para polisi yang bekerja untuk Hong Tai langsung melakukan investigasi darurat. Mereka bergerak cepat untuk mencari tahu siapa dalang di balik serangan ini. Dari hasil penyelidikan awal, mereka mendapatkan rekaman CCTV yang menunjukkan wajah Chen An dengan jelas di tempat kejadian. Lang Wen yang sudah sejak awal curiga mulai menganalisis situasi. Dia
menduga bahwa orang yang melakukan serangan ini bukan sembarangan. Menurutnya, seseorang yang bisa menyerang Hong Tai dengan rencana matang seperti itu kemungkinan besar adalah seorang pembunuh bayaran profesional. Lau yang merasa semakin terdesak segera memerintahkan Lang Wen untuk menemukan dan menangkap Chen An secepat mungkin. Lau tahu jika orang-orang dari grup Hong Tai menemukan Chen An terlebih dahulu, posisi polisi-polisi korup seperti mereka akan semakin sulit. Mereka harus bergerak cepat agar bisa mempertahankan posisi mereka di mata grup Hong Tai. Setelah Hong Tai ditangani di rumah sakit, dokter menyampaikan bahwa kondisinya membaik meski mengalami gegar otak ringan. Lau yang khawatir segera mengirim gambar wajah Chen An pelaku penyerangan Hong Tai dan pembunuh Walong kepada para petinggi grup. Lau mencurigai Chen sebagai pembunuh bayaran profesional yang disewa untuk menghancurkan grup dan yakin bahwa pelaku ini adalah orang dalam karena hanya orang dekatlah yang berani menyerang organisasi sebesar itu. Tuduhan tersebut memicu ketegangan di antara para petinggi grup Hong Tai. Wang bahkan langsung menuduh Wu Ge sebagai dalang di balik semua ini. Menurut Wang, Wu Ge diam-diam memiliki bisnis dengan Carlos dan diketahui punya ambisi untuk menjadi penerus grup Hong Tai. 吴哥，依我觉得，他妈的就是你！到底想怎样？我想怎么样？小子，谁抓到人？闪开！ Namun, sebelum perselisihan semakin panas, Quan melangkah maju dan mencoba menenangkan suasana. Dia meminta semua orang untuk menjaga emosi mereka. Quan menekankan bahwa hal paling penting saat ini adalah menangkap Chen An terlebih dahulu, baru kemudian mencari tahu siapa yang benar-benar berada di balik konspirasi ini. Quan berbicara empat mata dengan Ma, berusaha menebak siapa yang mungkin berada di balik semua kekacauan ini. Setelah berpikir sejenak, Quan memutuskan untuk memerintahkan Ma mencari Chen An sebelum polisi atau kelompok lain menangkapnya. Quan yakin bahwa jika mereka bisa mendapatkan Chen An terlebih dahulu, mereka dapat mengorek informasi penting mengenai siapa yang menyewanya untuk menyerang grup Hong Tai. Tanpa banyak pikir, Ma langsung menuruti permintaan Quan. Ia lebih memilih untuk bergerak sendirian, karena itu caranya bekerja. Ma percaya dengan bergerak sendiri, ia bisa lebih cepat dan bebas bertindak tanpa batasan. Sementara itu, Wang berada di lokasi di mana ia menjalankan operasi bisnis obat-obatan terlarang miliknya. Di tempat itu juga terlihat Chen An yang kemudian diketahui keberadaannya oleh Lang Wen melalui CCTV pengawas lalu lintas di area bisnis Wang. Chen An meskipun dalam situasi yang berbahaya tampak sangat tenang meski Wang sedang menginterogasinya. Wang yang mengetahui kedatangan Chen An untuk membunuhnya langsung memberikan dua pilihan kejam kepada Chen, mati perlahan-lahan atau disiksa sampai ia menyesal pernah dilahirkan. Situasi menjadi semakin tegang sampai tiba-tiba 我给你两条路，我就让你生不如死，我就让你死得痛快。如果给你选，你选哪一个？ Ya, di sini Chen An mulai menggila. Ia menghancurkan semua orang yang ada di tempat itu dengan sangat brutal. Tanpa ragu, ia membabi buta membunuh semua orang yang ada di sana, termasuk anak buah Wang. Ketika Ma dan Lang Wen tiba di lokasi, mereka terkejut melihat pemandangan mengerikan. Semua orang di sana sudah tewas dan Chen serta Wang menghilang entah kemana. Wu Ge yang baru saja sampai di rumahnya menerima kabar mengejutkan bahwa Wang telah menghilang dan Ma berada di lokasi kejadian sendirian tanpa pengawalan. Pikiran Wu Ge mulai curiga, apakah ini semua adalah rencana Hong Tai untuk menghabisi para petinggi grup Hong Tai satu persatu sehingga Hong Tai bisa menguasai seluruh akses bisnis yang mereka jalankan. Ma menelpon Quan dan melaporkan bahwa Wang telah menghilang. Dengan situasi yang semakin kacau, Ma khawatir mereka mungkin menjadi target berikutnya. Ia mencurigai Wu Ge sebagai dalang di balik semua ini dan meminta izin Quan untuk bernegosiasi dengan Carlos. Meski Carlos dekat dengan Wu Ge, Ma berharap mereka akan berpihak pada siapa saja yang menawarkan harga lebih tinggi, mengingat sifat pragmatis mereka sebagai pebisnis. 他们能够下手，我和你会是下一个目标。卡洛斯兄弟，我现在去找他们谈，就看谁谈的价钱高。
Wuge kini terlihat berada di tempat Carlos bersiap dengan rencananya yang jahat. Dengan wajah serius, ia memberitahu mereka bahwa malam ini adalah saatnya untuk menghabisi Hong Tai. Wuge percaya bahwa semua pembunuhan yang terjadi akhir-akhir ini adalah bagian dari rencana Hong Tai untuk mengambil alih grup Hong Tai sendirian. Wuge menjelaskan bahwa Hong Tai sengaja membuat dirinya terlihat tak bersalah dengan berpura-pura berada di rumah sakit sehingga tidak dicurigai oleh siapapun. Hong Tai is real murder. Actually, it's on Hong Tai. Let the group to change. Menurut Wuge, Hong Tai berencana mengubah grup Hong Tai menjadi bisnis bersih dengan cara menyingkirkan semua bisnis kotor mereka, mulai dari perdagangan ilegal hingga bisnis obat-obatan terlarang. Hong Tai ingin melakukan ini agar bisa masuk ke dunia politik dan menjadi anggota dewan. Wuge memperingatkan Carlos dan Diego bahwa setelah Hong Tai selesai menghabisi semua petinggi grup Hong Tai, dia pasti juga akan menargetkan mereka berdua untuk menutupi jejak masa lalunya yang kotor. Wuge juga menyebut Ma Wenkang, orang kepercayaan Hong Tai, akan menjadi tangan kanan yang akan membereskan semua masalah Hong Tai. Karena itulah, menurut Wuge, mereka harus bertindak sebelum semuanya terlambat. Tiba-tiba, telepon Carlos berdering. Di ujung sana, suara Ma terdengar. Ma mengatakan bahwa Wuge sudah memainkan trik licik untuk mengelabui mereka semua. Dia mencoba bernegosiasi dengan Carlos dan Diego, mengatakan bahwa apa yang ia sampaikan adalah atas perintah langsung dari pemimpin grup Hong Tai. Namun, Ma tidak sadar bahwa setiap kata yang diucapkannya sedang didengar oleh Wuge. Wuge yang mendengarkan pembicaraan itu dengan tenang, segera merencanakan langkah selanjutnya bersama Carlos. Malam ini mereka sepakat akan menghabisi Hong Tai dan juga Ma Wenkang yang saat itu dalam perjalanan menuju tempat mereka. I'm coming. Okay. Mr. Ma, welcome. Welcome, homie! Aman, Sir Ma. Wuge kini sudah berada di rumah sakit bersama anak buahnya, bersiap-siap untuk menghabisi Hong Tai. Namun saat ia sampai di sana, ternyata Quan dan Hong Tai sudah mengetahui rencananya dan sudah siap menunggu kedatangan mereka. Mereka sudah mendapatkan informasi bahwa Wuge berencana datang ke rumah sakit untuk membunuh Hong Tai. Pertemuan besar dan penuh konfrontasi pun tak terelakkan. Ma tiba di gudang tempat Carlos berada. Ia sudah siap dengan segala kemungkinan meskipun ia tahu dirinya sedang dalam pengepungan. Sementara itu, di rumah sakit, Quan berhasil menusuk Wuge hingga tewas. Namun, di saat-saat terakhir Wuge, Quan teringat akan masa-masa ketika mereka dulu hidup dalam keluarga yang hangat bersama Hong Tai. Meski perasaan nostalgia sempat melintas di pikirannya, Quan tahu bahwa ini adalah hal yang harus dilakukan untuk menyelamatkan Hong Tai. Di gudang, ketika Ma merasa sudah tak ada jalan keluar, tiba-tiba Lang Wen muncul bersama anak buahnya. Mereka datang tepat pada waktunya untuk menyelamatkan Ma. Lang Wen dan timnya langsung mengepung Carlos dan anak buahnya, kemudian meringkus mereka satu persatu. Situasi yang tadinya genting bagi Ma, kini berbalik total. Tiba-tiba, telepon Wuge berdering. Ketika ia melihat layar, ternyata itu adalah Chen yang menghubunginya. Chen memberitahu Hong Tai bahwa putri sematawayangnya kini bersamanya.
Mendengar kabar ini, Hong Tai panik dan langsung memohon kepada Chen untuk membebaskan putrinya. Dia berjanji akan memberikan apapun yang Chen minta. Namun, Chen hanya tertawa sinis dan menjawab, "Aku hanya menginginkan hati putrimu." Sementara itu, Sally putra Hong Tai yang sudah terikat mulai merasa ketakutan. Chen melepaskan ikatan di tangannya, membiarkannya bisa makan makanan yang telah ia masak. Namun, ketika Sally melihat makanan itu, ia ketakutan. Untuk siapa makanan itu dibuat? Siapakah sebenarnya Chen? Dan dia sedang ngobrol sama siapa? Disinilah semuanya mulai terungkap mengapa Chen begitu berambisi untuk menghancurkan grup Hong Tai. Chen mulai bercerita tentang adik perempuannya Li dan bagaimana kehidupannya berubah sejak kecil. Ia menceritakan betapa cantiknya Li yang sering membuat banyak orang tua ingin mengadopsinya. Chen dan Li tumbuh bersama setelah kehilangan orang tua mereka dalam sebuah kecelakaan tragis. Meskipun tanpa asuhan orang tua, mereka saling menjaga satu sama lain. Namun, hidup mereka mulai berubah ketika Li ingin membelikan kakaknya sepeda motor baru. Motor tua mereka sering mogok dan Li merasa kasihan. Dia sudah menabung dan menjual motor butut kakaknya, tetapi uang yang didapat masih belum cukup untuk membeli motor baru. Suatu ketika, Li melihat adanya kegiatan donor darah di dekat tempat tinggal mereka. Mereka menawarkan uang bagi para pendonor. Tanpa berpikir panjang, Li memutuskan untuk ikut serta, berpikir bahwa uang itu bisa digunakan untuk membeli sepeda motor baru bagi kakaknya. Chen merasa senang dan tidak menduga betapa besar pengorbanan adiknya Li untuknya. Dia berharap bisa berusaha lebih keras untuk mewujudkan cita-cita Li menjadi seorang perawat. Chen membayangkan di masa tua nanti Li bisa merawatnya dengan penuh kasih sayang. Namun malam itu, saat Chen hendak menjemput adiknya pulang kerja, tiba-tiba sekelompok orang datang menculik Li. Tanpa pikir panjang, Chen langsung berusaha mengikuti mobil yang membawa adiknya. Dia akhirnya sampai di sebuah gudang dan disinilah semua kebenaran mulai terungkap. Ternyata di dalam gudang itu berkumpul para petinggi dari grup Hong Tai, termasuk Carlos dan adiknya. Chen terkejut saat mendengar pembicaraan mereka. Donor darah yang dilakukan Li sebelumnya ternyata bukanlah tindakan biasa. Data dari donor tersebut digunakan Hong Tai untuk mendapatkan informasi tentang Li yang kini akan dicangkokkan hatinya ke tubuh Sally, putri Hong Tai yang tengah sekarat. Malam itu, Chen merasa terjebak dalam kebingungan. Dia tidak bisa berbuat banyak untuk menyelamatkan adiknya. Dia bahkan hampir mati dalam peristiwa itu. Selama 8 tahun terakhir, Chen berusaha mencari tahu tentang organisasi Hong Tai dan semua kejahatan yang mereka lakukan. Dia terkejut mengetahui bahwa adiknya bukanlah satu-satunya korban. Dalam pencariannya, Chen menemukan fakta mengerikan tentang Hong Tai. Mereka terlibat dalam perdagangan narkoboy, perdagangan manusia, dan penjualan organ tubuh wanita. Semua itu menjadi bisnis kejam yang membuat kekayaan Hong Tai terus meningkat. Chen menyadari bahwa di dunia ini tidak semua kesalahan bisa dimaafkan. Pembalasan menjadi jalan yang harus ditempuhnya untuk menegakkan keadilan. Chen tiba-tiba muncul di kantor polisi, siap menyerahkan diri meskipun dia tahu betul bahwa dia adalah buronan paling dicari saat ini. Di tempat lain, Carlos terlihat bebaskan oleh seseorang dalam penjara, memperlihatkan bahwa permainan ini semakin rumit. Di ruang interogasi, Lang Wen tidak sabar untuk mendapatkan informasi dari Chen. Dia menanyai Chen tentang siapa yang mempekerjakannya. Dengan percaya diri, Chen menjawab bahwa dia bekerja untuk orang yang ada di balik cermin. Dan dia tidak mau berurusan dengan anjing penjilat seperti Lang Wen. Tentu saja, perkataan ini membuat Lang Wen marah dan memukul Chen.
Tak lama kemudian, Lau atasannya Lang Wen masuk untuk menghentikan kekacauan itu. Lau mengambil alih interogasi dan mencoba mendapatkan informasi dari Chen. Namun, Chen memiliki rencana lain. Dia meminjam handphone Lau dan menunjukkan video memalukan yang dia miliki, video yang bisa menghancurkan reputasi Lau. Melihat video itu, Lau terkejut dan tak bisa berkata-kata. Chen pun memberi tawaran jika Lau ingin video itu tidak menyebar ke publik, dia harus mengantarkan Chen kembali ke rumahnya. Singkat cerita, Chen dan Lau akhirnya tiba di rumah Chen. Namun, ternyata Chen telah menyiapkan jebakan untuk Lau yang kini harus berhadapan dengan Wang yang ternyata disekap di dalam rumah. Sementara itu, Hong Tai, Quan, Ma, dan anak buah mereka sudah sampai di rumah Chen dengan tujuan untuk membunuhnya dan menyelamatkan putrinya Sally. Namun, ketika mereka tiba, yang mereka temukan hanyalah Lau dan Wang yang sudah kojor di tempat itu. Tiba-tiba, telepon Lau berdering saat diangkat suara Chen terdengar, mengungkapkan bahwa putrinya ada di dermaga tempat Carlos berada. Di markasnya, Carlos sedang bersiap-siap mengemasi barang-barangnya untuk melarikan diri. Namun begitu Chen menelpon dan memberitahu bahwa Hong Tai sedang menuju tempatnya untuk membunuhnya, Carlos langsung marah. Dia memerintahkan semua anak buahnya untuk bersiap berperang melawan Hong Tai. Chen mengawasi pertarungan antara kedua kelompok dari tempat yang lebih tinggi. Ketika Hong Tai tiba di lokasi, pertarungan pun meletus. Dalam kekacauan itu, Hong Tai akhirnya menemukan Chen, Ma, dan Lang Wen berada di satu tempat yang sama. Ternyata, masa lalu mereka tidak semudah yang terlihat. Ma yang merupakan teman masa kecil Chen dan Li di panti asuhan sudah lama mengenal mereka. Ketiganya tumbuh bersama, berbagi kenangan manis dan pahit. Namun tragedi mulai mengintai ketika Li tewas dan semuanya berubah. Mereka sangat terluka dan marah, terutama Chan yang merasa kehilangan adiknya. Lau, sosok yang selama ini mereka percayai, ternyata memanipulasi situasi seolah-olah Li tewas karena kecelakaan lalu lintas. Sebelum pergi, Li bahkan menuliskan wasiat untuk menyumbangkan hati miliknya kepada seorang wanita yang membutuhkan. Saat Chen mendengar semua ini, kemarahan dan kesedihannya memuncak. Dia mengamuk dan dalam sekejap mereka harus menghadapi serangan dari beberapa polisi yang berjaga. Lang Wen kemudian menemui Ma dan Chan, mengungkapkan bahwa dia dulunya adalah seorang polisi yang sangat idealis. Mentor Lang Wen pernah memberikan pesan yang mengena, jika sesuatu terjadi padanya, dia harus menemukan cara untuk mengungkap kebenaran tentang Hong Tai dan Direktur Lau. Pesan itu selalu terngiang di telinganya, apapun bisa dilupakan, tapi jangan pernah lupakan alasanmu jadi polisi. Suatu hari, saat berada di kantor polisi, Lang Wen melihat berita mengejutkan di televisi, bosnya tewas dalam kecelakaan. Instingnya berkata bahwa kematian itu tidak wajar. Dia langsung mencurigai Lau ada di balik semua ini. Semua petunjuk mengarah pada kebenaran yang kelam. Lau tidak segan-segan menghilangkan siapa saja yang bisa menghalangi jalan ambisiusnya. Lang Wen mulai sadar kalau masalah ini bukan cuma urusan pribadi lagi, ini udah jadi pertarungan buat keadilan. Dengan semangat baru, dia siap buat menggali lebih dalam, nyari bukti yang bisa ngejatuhin Hong Tai dan ngebongkar rencana jahat Lau. Dia mutusin buat sedikit sesat dengan jadi polisi yang gak sepenuhnya lurus. Dia kasih bukti dari mentornya ke Lau biar bisa dapat kepercayaan penuh darinya.
Lang Wen ngajak Chen dan Ma buat kerjasama dalam ngebongkar kasus yang selama ini susah banget dibuktikan. Ternyata bukan cuma Li yang jadi korban, dan Hong Tai juga bukan satu-satunya dalang. Di balik semua ini, ada polisi, jaksa, pengusaha, bahkan pejabat pemerintah yang ikut main kotor. Lang Wen tahu dia gak bisa jalan sendirian, resiko yang dihadapin terlalu besar. Jadi, keputusan sekarang ada di tangan mereka semua. 你的妹妹和所有被伤害的人讨公道，加入他们，了解他们，模仿他们，成为他们。我们要忘了尊严，忘了情感，忘了疼痛，忘了明天，忘了自己。忘了所有，都只为等待一个机会。 Konflik dalam kelompok Hong Tai mulai memanas setelah kabar menyebar kalau Hong Tai bakal turun dari posisinya. Ma yang udah dipercaya penuh sama Hong Tai ngeliat celah, dia mulai dengan mengkojorkan Walong, calon pemimpin grup Hong Tai berikutnya. Mereka memanfaatkan situasi ini sebagai umpan, dibuat seolah-olah Wu Ge yang menyewa pembunuh bayaran buat ngebunuh Walong. Kejadian-kejadian yang terjadi diatur dengan rapi buat nyiptain perselisihan di dalam kelompok Hong Tai. Hong Tai yang udah tahu semuanya meminta supaya dia dihukum aja asal anak perempuannya dibebasin. Tapi Chen gak terima, dia malah ngasih kotak yang isinya hati anak perempuan Hong Tai sebagai balas dendam yang udah lama dia tahan. Ma yang sebenarnya pengen bunuh Hong Tai tiba-tiba dihentikan Lang Wen. Lang Wen bilang dia udah punya semua bukti kejahatan Hong Tai dan gak ada satupun dari mereka yang bakal bisa lolos. Ketika mereka bersiap buat pergi, tiba-tiba mereka lihat ada sekelompok wanita yang dikurung dalam sangkar. Rencana buat kabur pun berubah, mereka jadi lebih fokus buat nyelamatin para wanita itu, apalagi Quan dan anak buahnya ternyata masih hidup setelah pertempuran sengit melawan Carlos. Lang Wen mati-matian nahan sangkar itu biar gak tenggelam dan ngebunuh para wanita yang diculik Carlos. Sementara itu Ma dan Quan terlibat perkelahian hebat, tapi sayangnya Ma gak selamat. Lama kemudian, polisi datang buat nangkep semua yang terlibat. Hong Tai ditembak mati pas dia coba menyerang Chen. Chen berusaha nolongin Ma, tapi kondisinya udah gak bisa diselamatkan. Sebelum film berakhir, kita bisa lihat Sally yang ternyata masih hidup ada di kebun bunga matahari milik Chen. Sementara itu, Lang Wen dan Chen dibawa ke pengadilan buat bertanggung jawab atas tindakan mereka dan dapat dukungan dan rasa terima kasih dari keluarga-keluarga korban yang selama ini mencari keadilan. Tamat? Oke guys, gimana tuh ceritanya? Seru kan? Salah satu kesan moral yang kuat dari film ini adalah bahwa tindakan kriminal dan balas dendam selalu berujung pada kehancuran, baik secara fisik maupun emosional. Karakter-karakter dalam film tersebut harus menghadapi konsekuensi dari pilihan hidup mereka, terutama ketika mereka terjebak dalam dunia kriminal dan kekerasan. Nah guys ya, mungkin itu saja yang dapat Mimin sampaikan. Buat yang baru gabung jangan lupa subscribe, like, dan komen agar Mino lebih semangat membuat video-video seru lainnya. Saya Minho, sampai ketemu di alur cerita film selanjutnya.